kabeh. Mbak kerjanya apa, Mbak? Nggak kerja, nganggur. Bagus pengacara. Loh, berarti kan punya banyak waktu. Loh, harus positif thinking. Sebelahnya kerjanya apa? Di leasing. Apa? Di leasing. Leasing itu apa? Finance. Oh, beli mobil. Mobilnya siapa yang jual? Showroom. Kerjanya apa? Survei, Pak. Telepon. Oke. Resikonya? Boleh. Panasan untuk Panasan. Iya. Ada Toyota Fortuner yang kuat, yang buat tempat yang itu jauh. Oke, intermezzo. Ya, oke, teman-teman, halo. Saya sengaja tajak guyon, biar no eling, ya, biar ingat, ya. Jadi nggak lupa. Anda punya contoh. M-nya mau kerjaane cerita, mau resiko ditolak. Harus ada itu. Kedua, ini kedua, manut sama siapa? Leader. Salah, manut sama sistem. Tapi yang tahu sistem adalah leader. Ya, nggak bisa misalnya, Zoom. Misalnya ini leadernya, ini misalnya saya leader. Zoom, bapak sudah gak enak, ayo keroi. Nggak boleh manut, karena dalam sistem. Ya. Loh, itu bukan gitu. Ya. Frankie, ke rumah ya. Kenapa Der? Gendangnya bocor. Boleh. Ngerti ya? Manut sistem. Yang ketiga, melakukan. Kalau nggak melakukan berarti makan. Goreng apa kuah? Oke, wis ya. Melakukan apa teman-teman? Aktivitas. Masih ingat? Setelah saya tulis pad di tembok saya bikin jadwal hidup saya selama 1 tahun. Bahkan saya pulang ke Bojonegoro kapan itu saya punya waktunya. Saya cuci sepeda motor kapan saya punya waktunya. Saya jadwal saya nonton bioskop waktu itu di Solo 3 itu saya selalu membawa uang 300 itu dan 50 itu ke Solo 3 bisa buat nonton plus beli roti yang dikempit roti bayar pakai 50 rupiah. Apa jangan dulu. Oh gue terus saya itu bisa nonton dengan gaya orang kaya. Saya kalau nonton minggu pagi jam 10 saya nonton. Apapun filmnya saya tonton. Saya pernah nonton Beranak Dalam Kubur. Susana itu akhir film saya ingat saya ketawa ngakak karena Susana waktu jadi setan pesan sama anaknya berbaktilah pada agama dan negaramu. Nah aku gulu lah ngakak. Tolong setan berpesan pada anaknya gitu. Beranak Dalam Kubur. Pokoknya bioskop apapun jam itu aku nonton wayang refreshing, otakku tak refreshing. Itu anaknya teman-teman. Aku punya disiplin waktu, teman-teman juga. Anda harus apa? Aktivitas. Kalau bisa syukur-syukur buat 1 bulan, kalau nggak bisa 1 minggu. Besok mau ngapain? Jelas. Besok siapa yang mau aku prospek? Jelas. Syukur-syukur kalau Anda punya yang namanya mental canvassing. Ya. Setelah Anda aktivitas, kalau agen baru, biasanya kan ada masalah. Ada objection. Lakukankah konsultasi pada leader? Walaupun kelihatannya simpel sederhana, ceritakan saja. Siapa yang kemarin prospek yang belum closing? Siapa? Coba. Elis. Ya, belum closing. Apa aja? Nggak closing apa? Orangnya masih ini apa tawar-nawar preminya. Tawar-nawar? Premi. Preminya. Kamu buka berapa, ditawar berapa? Bukanya awalnya pasti tahun dana pendidikan. Terus? Tapi katanya orangnya masih ini, coba cari-cari dulu. Waktu itu kan memang pakai nama agak ini agak jauh soalnya kan
Soalnya kan nama papanya untuk anaknya langsung, tapi ini dari kakeknya, jadi UP-nya malah besar, makanya preminya gak besar. Oke. Nah pas saya tawarkan bagaimana kalau pakai nama papanya aja langsung, jadi beda terjauh, malah muncul segmen ini katanya pemalis pas segala macam. Dia kiranya ini kan UP jiwa juga, katanya tidak boleh kan gitu, tapi masih tak jelaskan lagi sih. Oke. Kamu leadernya siapa Nyok? Cek Bu Yenti. Bu? Yenti. Oh Yenti. Yentinya kata. Berarti sing gandeng Yenti siapa? Bapak Kano. Sudah konsultasi ke Kano belum? Kemarin sih cuma itu kepada tadi aja, mana balik bilang ini. Belum ngobrol sama Pak Kano. Iya. Ngobrol, nanti Pak Kano kan punya jawaban nih. Bagi Anda para agent baru, kelihatannya biasa-biasa saja. Ya. Tapi kalau Anda cerita sama leader Anda, ada besar kemungkinan leader Anda nanti jawabannya. Ya. Selain kamu siapa lagi? Coba, ayo. Saya mau praktek langsung ini teman-teman. Jadi, Hah? Iya Mbak, apa Mbak? masih dikonsultasikan sama suaminya. Terus kamu bilang apa? Masih dikonsultasikan sama kapan Bos Bagi? Kemarin. Leadermu siapa? Saya. Susi. Terus Ibu Susi, kamu udah tanya perut. Kamu sudah tanya. Saya itu kalau ketemu cewek cantik pasti gini loh. Terus. Iya, udah bilang ke Susi. Terus Susi bilang apa? Ya. Selasa diajari. Selasa mau Dampingi. dikonsultasikan. Kan udah polis Pak, saya foto nanti Selasa mau Oke. Ya, konsultasi. Ya. Di sini siapa agen yang prospek tapi nggak closing tapi nggak konsultasi? Anda tidak akan mendapatkan ilmu baru nantinya. Itu loh. Entek cermin. Loh kok Pak Anu berdiri. Loh, nggak pengen tahu siapa aja. Ya. Ini namanya Pak Nyoto ini. Ya, Pak Nyoto. Itu sama Yohanes, ayo. Yo, betul maju. Itu Yohanes ya. Pikir. Mana yang benar Pak Yohanes? Arjuna, kamu mau apa atau kamu mau apa Arjuna? Pikir. Arjuna, kamu mau apa? Ya, kurang keras. Arjuna, kamu mau apa? Aku mau minum Anoman. Tolong jangan ditanggapi fitnah dari Anda. Saya bukan Arjuna, saya adalah saudara Haji ya. Fitnah dia kalau saya bilang Arjuna. Dan dia tanya, Arjuna kamu mau apa? Aku mau minum Anoman. Selamat gak bilang Anoman, gak butuh cakil. Oke ya, Yohanes, jasmin ya. Cukup ya. Tanya teman-teman konsultasi. Kalau Anda sudah konsultasi, ulet baleo. Baleo yang nasabahmu harus ulet. Nanti lo lama-lama Anda akan poin tersendiri. Otomatis ada poin tersendiri karena Anda akan melalui 3 tahapan manusia pada umumnya. Mencoba, terbiasa, bisa. Nah yang gini bisa kok ngomong terus ya bisa. Dengar itu balik, speaker ngomong diri kan? Jadi dijar-jar harus ngilang ini, sampai kemeng ya otot mataku. Ayo ngomongnya tak balik ya. Ya, oke, tutup Timo. Bulat. Ya. Karena teman-teman ada yang namanya 3 fase: mencoba, terbiasa,
bisa. Mencoba, terbiasa, bisa. Ingat itu. Tidak ada yang sulit selama kamu mau bertahan untuk tidak menyerah. Mencoba. Pak Kando bisa nggak punya badan kayak Adi Rai? Bisa. Bisa. Kalau Pak Kando melakukan yang dilakukan seorang Adi Rai, gitu loh. Mencoba, terbiasa, bisa. Bu Popon bisa masak? Bisa. Masak lodeh bisa? Serius? Bisa ya? Dulu waktu gadis bisa? Gak bisa. Bu Popon masak lodeh. Tadi dia suaminya suka makan lodeh. Gimana Pak? Kurang enak. Mencoba lagi nggak? Mencoba sampai akhirnya jagoan masak lodeh, tangan kanan masak lodeh, tangan kiri terima telepon, mata melihat sinetron, kaki kanan dulani anak. Bisa semaput aneh. Saking pakari. Ya, ingat siapa yang di sini bisa naik sepeda hotel, naik sepeda panca? Bisa semua? Yohanes. Pertama kali belajar jatuh bangun nggak? Jatuh bangun, ya. Terus lama-lama bisa lancar, ya lah. Lepas tangan satu, ya lah. Kemudian lepas dua tangan, kadang banding ngarep diangkat, ya. Usah edan, ya. Jadi saya juga gitu. Gitu ya. Coba bisa. Oke. Anda harus ulet teman-teman. Karena dengan ulet bisnis ini cuma adu ulet, adu cepat. Adu ulet, adu cepat. B-nya belajar. Di sini ada yang profesional, ada yang S1. Pak Sunyoto lulusan apa Pak Sun? S3. Nyoto. ST. Dia SMA. ST. Ya, oke. Lagi lulusan apa? SMA. Ada yang S1? Bintoro. Apa? Sastra Inggris. Kalau urusan sastra Inggris, pinter Bu Popon daripada leadernya yang dulu. Betul ya? Aku Bu Popon jadi Aku leader nih. Pelecehan nih, pelecehan. Ya. Walaupun Pak Surya lulusan SMA ya? Lulusan SMA ya? Tadi ya? Mungkin lulus ngomong bahasa Inggris paling peletot. Itu nak urusan bahasa Inggris. Tapi nak urusan prudential, pinter? Baik. Jadi halo, kalau kamu yang di sini punya titel insinyur apapun, gak kanggo. Dodiku itu loh, adikku tuh lulusan SMP. Tumpahane apa sebetulnya? Mio, ya, zaman cilik Mio merah muda gila nih, lanang tumpahane Mio merah muda. Kita terumpakan itu. Lulusan SMP, sekarang adik. Gitu teman-teman, paham ya? Anda harus belajar apa? Ilmu. Ini Ada ilmunya di Prudential ini. Produknya apa saja, terus caranya presentasi, handling object itu ilmu yang tidak akan pernah habis. Tahu handling object? Zoom, nggak tahu. Siapa leadermu Zoom? Baru 3 hari Pak. Nah itu, baru 3 hari. Ya, pokoknya Zoom kamu harus tahu ini bisnis luar biasa duit. Ya, anak saya juga baru dapat KTP jadi agen. Anak saya jadikan agen. Ya, belum produksi. Gak saya biasa background dari tanding di Indonesia. Pintar anak gue. Wayu dia. Oke. Ini ilmunya banyak teman-teman. Selain ilmunya di Prudential sendiri, Anda harus belajar ilmu yang lain. Contoh seperti tadi Mbak Astiani ya. Mbak Astiani ini orang kinestetis. Karena dia kalau ngomong menggunakan bahasa-bahasa kinestetis terus tangannya gerak. Kelihatannya malu-malu tapi enggak, ini orang kinestetis. Sebelum Astiani tadi itu orang Sengmuin siapa dia maju ini? Bintoro. Mana orang? Ya itu. Ya. Seperti itu. Belajar lagi mengenai apa-apa yang tadi dialami oleh Bu Astiani ini bisa jadi the law of attraction, hukum tarik menarik.
Bagaimana caranya closing tanpa prospek? Ada. Oh, ibu cuma kayak ahli wujud. Enggak, itu ada ilmunya, metafisika. Gitu loh. Ada teman-teman. Itu perlu belajar. Leader pun juga harus upgrade ilmunya. Semuanya harus upgrade. GPS perlu upgrade nggak? Upgrade perlu. Bayangkan kalau GPS itu nggak di-upgrade. Sasar. Belok kiri. Nah, orang itu kemana sang? 2 kilometer belok kiri cuk. Tektori keliru balik. 200 meter berhenti. Kenapa? Nenek capek. Makanya juga kalau diupdate jatuhnya lantang. 200 meter belok kiri. Gitu ya. Kalau diupdate. Kok orang iya dong? Skill itu adalah penerapan dari ilmu yang Anda punyai, teman-teman. Ya, gitu loh. Kalau saya ngomong gini, ada yang kakinya diselempangkan, ada sing sendagem, ada sing gayanya santai. Saya bisa tahu tipe apa. Saya mau tanya seperti ini, Mbak, boleh kenalan namanya siapa, Mbak? Rika asli Surabaya. Rika dulu SMP-nya di mana? Baru Nawati. Wali kelasnya siapa namanya? Pak Putut. Itu kelas berapa? Yang kelas berapa? Kalau yang kelas 2? Coba dikasih tahu. Pak Dodi. Beliau ini orang organ. Iya. Enggak. Akhir murid. Siapa namanya? Natali. Natalia. Natala. Asli Surabaya. Golden. Dulu waktu SMP gimana? Nah, auditori. Tahu ya? Auditori ya. Geraknya matanya ke telinga. Kang. Ya, tadi apa namanya? Rika tadi sempat berpikir. Makanya saya tanya, kamu tak perlu mengingat aja. Ada nih ilmunya, teman-teman. Ya, tetanggamu sebelah kanan siapa namanya? Ingat. Kok gue tahu? Kok kamu di Alta? Oh baru. Oke. RT-mu sama sini. Bu Yusya lagi ngomong ya teman-teman, gitu caranya. Contoh nih, misalnya saya kenalan sama orang, Bu selamat siang, saya dari Grendel. Oh saya sudah mengambil. Oh iya Bu sudah mengambil. Akhirnya siapa Bu? Gerak mata nih. Kalau gerak matanya dia itu berpikir ke kanan, aku butuh nyebut nama siapa nih kan? Ya, terus gak usah Bu. Ayo bohong ya. Begitu gerak kanan tak, oh berarti dia berpikir dia muncul. Aku tambah lagi. Oh, Edi ya, dari agensi mana? Gerak kanan lagi, mikir lagi. Berarti orang ini dia pengen nolak kita dengan alasan gak punya. Terus caranya ngomong bagaimana? Oh Bu, mungkin akhirnya Ibu itu lama ya Bu ikutnya Bu ya. Di Prudential ada yang baru yang cuma keluar 1 bulan ini, mungkin belum diinformasikan dengan premi cuma 200.000 Ibu bisa memberikan dana warisan buat anak-anak. Ya mungkin segitu aja Bu informasi saya. Kalau Ibu mau info lebih lanjut bisa saya jelaskan. Ini kartu nama saya Bu. Oh iya makasih. Ibu lagi sibuk sekarang? Enggak ya Bu? Oke Bu, biar saya ceritakan sekarang aja Bu deh. Gitu loh. Ya, tapi kalau geraknya mengingat, apa ya? Oh kan bro, gitu ya. Oke, Bu, sudah berapa lama Bu? Ada manfaatnya ESCC Bu? Jangan pakai penyakit kritis. Kalau penyakit kritis dia pasti paham. ESCC Bu? Apa itu? Nah, betul. Bu, polisi ada Bu?
boleh saya lihat Bu, saya bantu untuk refreshing lagi Bu. Oke, gini saya Bu, kayak sisi Bu ya, di situ ada penyakit, ada penyerang Bu. Ya, ada sisi B, dan semuanya ini hanya bisa klaim kalau statusnya sakit kritis. Contohnya kanker ada 4 stadium, kritis itu ada stadium 3. Kalau stadium 1 dapat ikan enggak? Belum dapat Bu. Nah, kalau ESCC ini programnya luar biasa, bisa dapat Bu. Iya, saya di rumah ada brosur. Ibu mau saya kasih brosurnya? Oke Bu, untuk brosurnya saya butuh namanya, permisi. Namanya Ibu siapa? Posisi tubuh Bu, namanya siapa Bu? Penting. Tanggalannya Bu. Kayak gitu. Ya, Bu, yang berarti punya Bu. Mau, udah punya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kamu nggak pernah konsultasi, kamu nggak pernah belajar kelasnya, dapat ilmu nih nggak pernah diterapno. Di sini yang semuanya jadi leader pasti pernah dapat pembelajaran mengenai membaca biji mata, ya. Kecuali yang biji matanya begini. Oke, halo. S-nya itu skill, terapkan di lapangan teman-teman. Hanya apa? Ini yang penting, aktif. Ini adalah bisnis kamu. Kamu yang harus aktif, jangan lebay. Ya, aku loh wis 2 minggu gak di WhatsApp ambil leaderku. Aku yang tidak mau kelas, leaderku udah gak perhatian sama aku. Lebay. Ya, ada, akhirnya kayak gitu ada. Ya, ada. Aku udah pas untuk mantuk-mantuk. Sampai ngerti, kenapa rambutnya susut? Mikir apa itu? Kena panas. Iya. Orang CCC sorry ada. Kadang dijambai gemes kan kamu. Ya, hanya apa teman-teman? Bener. Jaringnya kita apa? Waktu tadi saya 2008 saya dapat startup ke Turki. 2008 berarti berapa kali? 2009. Pada bulan September 2008 saya batuk darah teman-teman. Saya batuk darah karena mohon maaf saya dulu suka minum alkohol. Ya, saya preman dulu teman-teman. Saya suka minum alkohol sampai saya parah, saya batuk darah. Oh itu prongkol itu, mohon maaf. Terus saya ke HCOS, saya ke dokter. Dokter bilang malam ini juga kamu harus opname. Saya di apa? Di Cirebon itu. Ya. Saya bilang sama dokternya, saya tidak mau opname karena saya akan kerja target saya mau startup. Kurang kerjaan, saya masih kurang 238 juta waktu itu di bulan September. Saya kasih obat paling ciamik, paling bagus. Ya, saya tidak mau opname. Saya minum obat, saya berdoa. Dan doa saya sederhana. Kalau malam saya berdoa, Tuhan terima kasih hari ini luar biasa, aku sehat sekali. Besok pagi bangun saya pakai berdoa, Tuhan terima kasih hari ini cerah sekali, saya akan memulai hari ini dengan lebih sehat lagi. Gitu. Ya, coba saya nggak kabur. Kita, sudah. Saya tahu itu pasti HP-nya yang tengah. Bukan dari kamu, berarti kamu keren di sebelahmu. Iya. Aku yang mau. Lah piye? Sing nyeblokno sing sebelah kiri. Sudah. Gua ora tahu. Sing sebelah malah bunyi. Ada cukup dulu Pak Rawi. Ya.
Jadi yang sebelah itu kan, sebelah rasa tiga. Betul ya. Oke, untuk mana nih? Doa. Ya. Doa. Doa. Februari saya kontrak dokter, puji Tuhan saya sembuh total. Dokter bilang, ya HCOS itu CEO-nya Sulung Budianto kakak saya. CEO HCOS sekarang sudah pensiun. Ya, CEO-nya HCOS sejak HCOS berdiri sampai sekarang jadi nama Premier Surabaya pertama itu kakak saya. Dia bilang, gila kamu ya, kamu kok sampai berani? Aku berani karena aku punya tekad. Oke teman-teman. Nah, 3 bulan saya tempuh. Waktu itu startlo masih 388 Pak Kang ya? Ya. Masih 388 dan saya tempuh 500 sekian. Saya mau babak mau kejar double start tapi nggak dapat. Artinya apa teman-teman? Final sprint ini Anda harus punya yang namanya tekad. Tekad akan mimpi Anda yang Anda inginkan di awal tahun dulu apa? Bagi agen yang masih baru, boleh challenge sama leadernya. Zoom, kamu datang, Pak, saya bulan ini pengen API berapa? Hitungkan. Nanti di breakdown. Aktivitasnya sehari ketemu berapa orang? Bisa loh. Harga mimpimu tuh berapa? Bisa loh. Semuanya bisa ya hitung ya? Bisa. Tahun 2018, aku mau beli mobil, harga mobil berapa? Butuh uang berapa? Nanti bisa dihitungkan. Sehari ketemu berapa orang? Mimpi kita tuh bisa diukur teman-teman. Nah, kembali lagi, kalau mimpi kamu nggak punya mimpi, hilang nanti di potensi lama-lama. Ya, kamu di potensi hanya untuk akal-akal, atau mungkin ada yang kamu taksir, atau kamu punya niatan jahat. Ya, bergabung Pak Kandung misalnya. Pak Kandung punya income 1 miliar per bulan. Pak mau dada? Jajak makan di KFC. Oh iya, banyak orang tahu. Banyak orang tahu kalau AD, AM terutama ya, sorry bukan AD. Kalau AD itu AD yang baru itu income-nya belum kayak AM. Kalau AM dulu yang mencapainya 27 miliar ya. Kalau AD itu berapa? 1,2. Ya toh, orang-orang tahu kalau AM itu harganya berapa. Ya, gitu loh teman-teman. Oke, teman-teman agen, tahu lagi, Anda punya dream. Terus dream itu harus punya makna. Kita harus ada outcome-nya. Gitu loh. Jadi kayak tadi contohnya Budian. Pada waktu Budian itu merasa letih, lesu, lemah, ingat, bayangkan, pejamkan mata. Bayangkan anakmu di wisuda. Kalau kamu mungkin lagi ada sesuatu, bangkitkan lagi, kembali ke dreammu. Gitu. Lupakan penolakan, lupakan hal-hal yang negatif. Itu teman-teman. Jangan sampai Anda itu menyimpan kenegatifan. Rika, bayangkan kamu pagi-pagi jogging sama Pak Rawi. Rika ninja tai. Halo, ninja apa? Kira-kira apa yang akan Rika lakukan? Bersihin. Dibersihkan dong, ya dong. Apa mungkin si Rika nyimpen tainya di ujung sepatu? Terus dia jalannya begini. Kamu siapa? Ronald. Aku tadi pagi lari-lari Ronald jogging. Aku injak tai itu kayaknya. Apa kayak gitu? Aku tadi pagi injak tai, ini kayaknya. Lebih parah lagi, tai jopok set dikantongi. Seminggu ketemu sama dia. Kamu tahu nggak dia? Aku minggu lalu tidak kaya dia. Kamu saya nggak? Ini kaya. Apakah Anda akan seperti itu? Jadi teman-teman, kalau Anda ada penolakan, ditolak nasabah, kaya.
Gak usah disimpan sakit hati sampai galau minum bodrek campur baygon. Simpel toh. Tuhan itu kan memberi kita otak untuk berpikir pinter toh. Kita kasih tahu loh ya, kalau ada tai-tai ini harus disimpan. Ya kamu harus disimpan. Mbak, kenapa tuh Mbak? Kamu kok enggak pernah ikut kelas? Aku loh ditolak terus. Aku kayaknya enggak jodoh sama bisnis ini. Ngobrol. Bisnis ini kok kamu jalan 3M aku bisa, pasti bisa. Tak jamin. 2018 Anda melakukan 3M aku bisa dengan betul-betul. 2019 Anda pasti AAP. Sampai ini Anda nggak AAP. Ketokan dulu di Frankie Leo. Aku mungkin bermuan. Oke? Paham dengan ya? Jadi final sprint itu tergantung Anda, di bisnis ini Anda tergantung punya dream. Kalau Anda nggak punya dream, sorry, Anda nggak akan kemana-mana. Percaya sama saya, kayak layang-layang muncul, kayak layang pedot, lembang, nggak tahu kemana. Tapi begitu Anda punya dream, Anda akan fokus. Yes, gitu, ya. Pada waktu ada coba apik, tapi kalau ada Senin Kemis butuh waya poso, Anda takut melakukan puasa. Insya Allah bisa tuntas. Itu kan tekad. Saya latah sorry ya. Latah saya kuat jarang. Anakku ayam. Prudential 83 kok bisa. Ya, itu aja teman-teman dari saya. Ini untuk agen baru, program brand untuk banyak sebenarnya mencapai sellingnya ada ilmu selling jitu ini. Pekerjaan kita apa? Cerita. Pokoknya cerita. Saya sehari dulu kalau nggak ketemu 16 orang saya nggak pulang rumah, nggak masuk rumah. Begitu saya full time di Prudential, saya bilang sama istri saya dulu waktu aku ke Cikle CC-ku. Jam kerjaku jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Saya masih bisa paruh waktu 1 tahun. Saya berani bayar harga. Patut boleh. Waktunya berapa tidak? Sesuai. Jam 6. Konsenap aku, konsenap. Jam kerja saya jam 7 sampai jam 9 malam. Seminggu untungnya cuma 7 hari kerja. Edan nggak? Kenapa? Tapi mau apa nih? Kan agak baru nih kan? Gimana? Saya punya waktu 1 jam untuk makan. Ya, waktu saya kerja di toko jam 7 sampai jam 9 malam saya full time di toko. Tapi saya kasih kesempatan makan 1 jam. Siang 1 jam, petang 1 jam. Saya lakukan ini tapi saya nggak makan. Saya ke warung sebelah, saya beli roti goreng dua. Saya makan buat cepat, saya minum teh hangat. Itu sudah membuat saya kenyang. 1 jam saya gunakan tukang kasih. Berani bayar harga. Dan saya lakukan sejak 2 Agustus 2006 sampai 17 Agustus 2007 saya resign. 1 tahun plus 15 hari. Saya pilih 17 Agustus karena itulah hari kemerdekaan. Serius, Benar merdeka. berani bayar harga demi mimpi saya, demi kuliahnya anak saya, demi masa depan anak saya. Saya ingin jadi hero bagi anak saya. Kalian berani? Kalian berani bayar harga seperti itu? Bukti. Simpel kok, sederhana. Hidup di dunia itu gampang. Yang membuat sulit karena kita neko-neko macam-macam.
Simpel aja, sederhana. Lakukan apa yang sudah ada sistemnya. Kalau koki kerjaannya masak, tukang cat kerjaannya ngecat, agen asuransi kerjaannya cerita. Menurut ilmu penelitian, pekerjaan paling sulit adalah agen asuransi. Ya, 1:46. Artinya, kalau kamu cerita ke 46, yang ke 47 masih closing. Kalau multi level 42. Kalau asuransi 47. 46 dari 1. Jadi goblok-goblokan ya. Mbak, saya agen asuransi, saya mau tawarin asuransi, mau ya Mbak? Apa? Loh, baru sekali lah belum. Ada nggak mau, ya wes. Itu cerita, Mbak, asuransi gimana? Mbak, kok asuransi Mbak? Resiko terberat cuma ditolak, gak mungkin kamu dimutilasi. Loh, iya toh, belum? Sekarang lo ya, berikan saya orang paling goblok, orang paling samin. Tahu orang paling samin? Orang samin itu orang yang nggak ngerti apa-apa, cuma apa manut. Saya, kamu, kita, kamu pokoknya setiap hari ketemu dengan orang, kamu cerita mengenai ini, misalnya. Cerita terus, nanti kamu dapatnya apa? Lakukan konsultasi saya. Setelah konsultasi kamu nggak dari caranya, kamu balik ke ulet. 21 hari kemudian, si samin ini akan jadi pinter. Pokoknya manut, gitu loh. Sing namanya Dodi Trianto itu malah makin takut sama saya. Bos, saya mau ke Malaysia. Serius, waktu kurang berapa? Ya, 10 menit. 10 menit. Terus? Jam. Sekarang berapa? Minum apa? Kasihnya toh. Sing bener piye? Arjuna, kamu mau apa? Oh, minum. Kak kopi, Mbak. Gowo dhewe ya. Saya bilang ini SD 12 loh ya. Kami kok jam 12 masuk saya ke SD 12 kita makan bareng. Ternyata dari Jember tadi pagi gak ngatasi. Aku gak ngatasi Pak. Waktu ini dalangan macet. Terus saya di Indomaret aku tuh roti. Mau tak makan siji. Siji lho jaluk. Dodi Trianto, saya cerita cepat. Dodi Trianto itu 17 tahun berpisah dengan bapak ibunya. Bapak ibunya jadi TKW di Malaysia dengan saudaranya. Dodi Trianto ditinggal di Bojonegoro mulai sejak SMP dan dia sebatang kara terlunta-lunta. Ya, pada waktu Budenja ada rookie club ke Malaysia, dia datang saya, bos, dia cerita kalau nangis. Aku 17 tahun gak ketemu bapak ibuku. Aku pengen ngejar iki karena aku dapat gratis. Oke, tak hitungkan. Satu hari ketemu dengan 9 orang. Tiap hari Dodi itu saya absen. Tiap hari Dodi telepon saya. Bos, aku cek kurang luru bos. Iki wis jam 11 bos. Ya, saya bilang. Kamu taruh di mana? Pasar bos. Di pasar. Kamu Idul City, ano apa? Alun-alun. Alun-alun ano apa? Bakul mie bos. Ono piro? Wake bos. Prospeker. Bakul mie itu satu piring harganya piro? 10.000. Kalau dia bisa nyalain satu hari 8.000, 2 piring 16 kali 30 kilo, petakan 10 bos. Ya bos, prospeker. Bos, iya alhamdulillah bos. Close 4 bos. Nanti bagian yang terharu loh ya. Ya masih ya, kita yang dulu. Alam gaib. Ya, nah, Dodi ternyata dreamnya itu. Alhamdulillah dia mencapai. Kemudian dia menetapkan dream yang baru. Saya mau membawa pulang bapak ibu saya. Ya, awal tahun lalu bapak ibunya dibawa pulang, dibangunkan karena ibunya di TKW di Malaysia itu tukang masak dengan perkebunan, pinter masak, dibuat ke kafe.
namanya Bambu Dahsyat, ada di FB, silakan hadir di Bojonegoro. Itu kafenya Dodi untuk persembahan untuk ibunda tercinta. Dibuatkan rumah sampai hari ini sudah habis 1,3 miliar, belum kelar rumahnya, masih terus dibangun. Ya, tapi mohon maaf, 3 bulan yang lalu bapaknya dipanggil Tuhan. Tapi Dodi sudah bisa tersenyum karena bapaknya sudah berhasil dibawa pulang, sudah merasakan tidak tidur di emperan kayak di perkebunan Malaysia, tapi di ruangan kamar bertembok ber-AC. Ya cuma saya berhasil. Bapak harus ngerti anaknya berhasil. Ya. Dan ternyata bapak ibunya itu di Malaysia yang mengharukan teman-teman ya. Saya menangis, punya piaraan ayam jago dikasih nama Dodi. Saya nggak ngalami. Saya ngalami itu cerita lo nawangi Dodi itu cerita. Aduh bos, nawangi Dodi itu. Kenapa Dod? Bapak ibuku sayang bi aku. Lu siapa sayang? Gendeng kalau orang tua nggak sayang, tapi nggak sayang. Itulah tahun aku ditinggalkan karena mereka nggak punya uang. Di Malaysia Dodi lihat itu petik bos. Kita ini sedih-sedih ya. Kan dari goyong itu tidak mengharukan. Ya, oke. Anda tertawa. Teman-teman, kalau Anda punya sesuatu cerita di otak Anda, jadikan itu pemacuan. Ya, saya sengaja membuat cerita ini lucu. Saya juga bisa membuat cerita ini jadi lemes. Tapi saya buat lucu dulu karena saya mau nangkep Anda tertawa dengan kata-kata PP ini. Ya, tapi bagi seorang Dodi itu suatu penyemangatnya dia. Paham ya? Ya. Itu kita ngomong soal persepsi. Karena waktu saya cuma 10 menit, persepsi nggak akan berlanjut. Tambah 5 menit. Tambah. Tambah bakso. Artinya dengan nama persepsi. Begitu Anda mengambil persepsi yang salah, kedepannya Anda salah. Gitu. Ya, oke. Saya tambahin lagi, bayar harga. 1 tahun 15 hari saya nggak makan nasi. Saya nggak makan siang, saya nggak makan sore malam. Jam makan saya itu saya nggak makan nasi, tapi waktu pulang rumah ya makan nasi. Waktu di rumah, di toko saya nggak makan nasi. Gila nggak? Gila. Tapi saya gila. Boleh orang bilang, kok itu mergawe kayak uang sampel kayak uang edan. Iya nggak apa-apa, tapi saya hebat. Ini loh Pak kamu hebat. Bangga. Terlebih lagi kalau anakku bilang, Pak, besok kalau Caca, Selo, yang kedua Selo, punya suami, pengen punya suami kayak papa. Cuma nggak pakai rokok. Nggak pakai rokok. Tapi nggak pakai rokok ya Pak. Wah itu kebanggaan. Kebanggaan teman-teman. Kalau sampai anak-anakmu pengen punya suami kayak bapaknya. Gitu. Kebanggaan. Tapi hati-hati kalau anakmu laki-laki, ya. Masih gak bunyi telat berarti. Loading. Ya, Bintoro datang ke bapak ibu. Ibu, Bintoro besok kalau punya suami, punya istri kayak papa. Baru. Oke? Selesai. Sekarang terakhir selling. Ayo, siapa yang mau tanya? Karena ilmu sharing tak kalau dengan dalaman nggak ada ilmu sharing di situ, nggak ada. Karena kita menghadapi banyak objek, kita menghadapi banyak orang. Jadi kalau saya mau ngadu, ini ilmu sharing di situ saya bohong. Tapi teman-teman, artinya teman-teman sudah punya feel-nya. Ya, hari ini saya tidak mengajari ilmu berperang. Ibaratnya kita mau maju perang ya, saya nggak ngajarin ilmu berperang. Karena ilmu berperang itu yang ngajari leader Anda, antara konsultasi. Tapi saya hari ini kasih dasar mental untuk jadi pemenangnya, mentalnya untuk berani berperang, ya, mentalnya agar berani prospek, mentalnya agar berani canvassing. Kalau kamu nggak berani canvassing, kamu nggak prospek, berarti kamu mangan. Ingat ya. Dan Anda sudah tahu kalau ini Anda bisa cerita, resikonya kalau sampai Anda mundur jadi agent karena Anda nggak mau ditolong orang, berarti Anda mana? Ya, oke? Saya tutup jamnya tepat ya. Saya sudah sama Pak Kanu dari sini kan.
Ya, ada dua pertanyaan Pak. Ya, waktunya 5 menit. Ayo, dua pertanyaan, ada kesempatan dua. Siapa yang mau tanya? Dua orang. Yang sebelah sini, Kak Franky. Sebelah sini. Karena kok lah. Satu. Saya tengok kerek ini. Tapi ini tuh Messi. Loro dalam musik. Ya, ada pertanyaan Mbak Ibu. Mbak Ibu. Astiani. Astiani. Ya, terima kasih Pak Rawi. Ya. Ya, ini saya tanya mengenai canvassing ya. Ya. Berarti dulu Pak Rawi juga ada jadwal setiap hari itu untuk pergi canvassing ya. Yang ingin saya tanyakan, berarti setiap hari misalnya gini, satu daerah ini dia punya target dihabiskan dalam waktu berapa hari atau gimana, atau loncat-loncat gitu. Soalnya ini saya juga proses saya juga sering canvassing, cuman mungkin yang saya lakukan ini salah atau gimana. Soalnya hari ini saya di daerah Lontar misalnya, terus hari besoknya saya di daerah Biorejo. Itu kalau cara saya, kalau caranya Pak Rawi gimana? Oh, kalau bisa jangan, kalau saya membaginya berdasarkan arah. Jadi kalau misalnya ke barat, hari ini barat, ya. Satu kali orang yang saya temui minimal saya temui 5 kali. Yang pertama adalah fact finding. Saya akan bertanya. Saya akan cerita mengenai 3 fakta kehidupan. Itu cara saya. 3 fakta. Kalau teman-teman saya jadi agen asuransi prudensial juga dalam bimbingan. Karena saya bisa Bojonegoro, Zulkifli, Surabaya. Akhirnya tim saya nggak mengenal rekening A, rekening B. Saya hanya mengenal 3 fakta kehidupan. Cerita mengenai 3 fakta kehidupan. Saya ajarkan dulu. Ya, 1, setiap manusia butuh dana masa depan. 2, nabung riba untuk jangka panjang rugi. 3, resiko kehidupan yang katanya berbel dan butuh biaya. Ada 7, opname, ICU, operasi, sakit kritis, cacat, kecelakaan bapak, dan kebutuhan dana saat ada produksi. Saya cerita, terakhir saya dapetin data nama. Ya, data nama saya dapetin. Pertemuan kedua saya atur maksimal 3 hari kemudian. Ini yang saya bilang prospek. Saya buatin proposal. Oke. Ketiga, keempat, kelima saya follow up. Follow up 1, follow up 2, follow up 3. Kalau kami yang ketiga tetap belum closing, saya melakukan SR. Apa? Setor Rai. Entah seminggu sekali saya ketemu, saya say hello. 10 hari saya mampir, saya say hello. Ya. Setor Rai. SR, Saudara Miyaji, SR. Coba bayangkan ya, bayangkan kalau saya sudah 5 kali ketemu dengan Bu Kopen, suatu hari saya ke tokonya Bu Kopen. Bu Kopen, selamat siang. Masih ingat sama Rai kan Bu? Kira-kira Bu Kopen akan tanya apa sama saya? Dari mana? Oh, dari itu lah Bu Kopen. Bu Kopen kenal sama ini. Ini barusan closing Bu, nabung 1 juta. Gak usah ngomong prudensial, saya hanya storai. Saya tidak menunggu kamu bertanya. Kamu bertanya, saya menjawab. Tapi jawaban saya selalu berhubungan dengan prudensial. Gak usah mau ingetin, Bu ayo Bu nabung Bu bagus loh Bu. Gak usah. Saya punya nasabah, saya beginikan terus sampai 4 tahun. Distributornya Cis Bojonegoro 4 tahun. Tiap minggu ke rumahnya dia. Halo Nek, apa sih? Aku kasih aqua, kasih Cis. Dia kan bertanya, Sokondi, sama Pak Sangat. Belum apa? Ini Pak Sangat closing. Minggu depannya lagi, halo bos. Kasih Cis, apa sih? Dia tanya lagi, Sokondi, rumah sakit. Siapa lho? Gak, nasabahku loh, iki loh, lainnya dibayarkan. Itu tak? Sokondi, sama capil, katakan sipil. Ngapain? Urus no akte lahir anak. Tak urus no aku, bayar nomben 20.000. Aku ngurus no. Indonesia Melok Prudensial. Gitu loh. Mesti dia akan tanya, ya. Kalau nggak tanya, gak usah bertamu. Aku mau. Jadi dengan yang lain, gimana Bu? Bisnisnya ramai ya Bu ya Bu. Kelihatannya barang-barangnya tambah akeh ya Bu ya. Puji. Oh ya, puji Tuhan tambah rame. Dia mau tanya,
Nah sampean dhewe apa? Oh iya puji Tuhan, nasabku juga tambah akeh. Nah, iki lho KTP. Padahal KTP ini kancaku sing kloso-kloso lho. Tak jupuri, tak pamer-pamer iki. Bukan tidak salah, kan benar ikut potensial, tapi akhirnya juga aku. Gitu loh. Ya, jadi efisiensi waktu latihan nih. Barat semua. Timur semua. Gitu. Ya. Itu tak tanya. Terjawab nggak? Jawab. Kedawan manjaku ya kan ya.